Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian yaitu al-ayat al-ahkam, ayat-ayat hukum. Malam ini adalah bagian kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya wa idz, dan ingatlah, akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu la ta'buduna illallah, agar kamu Bani Israel jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, wadil qurba, dan kepada sanak kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan hendaklah kamu bicara dengan semua orang husna, yaitu dengan cara yang baik. Wa aqimus sholah, dan hendaklah kamu dirikan sholat, wa atuz zakah, dan kamu tunaikan zakat, thumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kamu, wa antum mu'ridun, sedangkan kamu bersifat berpaling. Ya, jadi di akhir ayat tadi dikatakan bahwa kamu telah berpaling kecuali sedikit, tapi di akhir masih dikatakan wa antum mu'ridun, sedangkan kamu, ya, sifat kamu wahai Bani Israel berpaling. Jadi sifat Bani Israel ini memang durhaka kepada Allah, berpaling dari jalan Allah, sehingga ketika diminta agar jangan berpaling, itu hampir semuanya berpaling, kecuali sedikit saja dari mereka yang tetap mentaati petunjuk Allah. Lalu
dalam bahasan kitab Ayatul Ahkam ini selanjutnya dikatakan wa qulu linnasi husna. Maksud dari firman Allah qulu linnasi husna, katakanlah kepada semua manusia dengan husna. Husna itu hasan, ya, hasan itu baik. Ai qulu lahum qaulan hasana. Maksudnya adalah katakanlah kepada mereka semua qaulan hasana, perkataan yang baik. Bahwa sifat masdar mahdhuf wa huwa masdar kabusyra, dan itu ada sifat daripada masdar yang dibuang. Masdar itu apa? Mungkin kata benda abstrak, ya. Kalau bahasa Jerman itu infinitif, nggak tahu mungkin bahasa Inggris hampir sama, infinitif. Siapa yang ahli bahasa Inggris? Infinitif ada nggak bahasa Inggris? Ada ya? Ya, infinitif itu adalah masdar. Jadi misalnya makan kata kerja. Kalau makanan itu kata benda. Pergi, ya, kata kerja. Apa kata bendanya? Bepergian. Ya, jadi bentuk kata benda daripada setiap kata kerja itu disebut infinitif atau masdar. Wa qulu linnasi husna ay qulu lahum qawlan hasana fa huwa sifat masdar mahdhuf wa huwa masdar kabusyra. Jadi sifat daripada masdar yang disamakan dengan busyra. Husna, ya, husna itu padanan, ya, atau wazan. Dalam kata lain ada busyra. Kalau kita belajar ilmu shorof, ya, padanannya ada fu'la, ya, fu'la, husna, busyra. Wa qara Hamzah wal Kasai hasanan bi fathil ha wasin wa kadzalika qara Zaid bin Thabit wa Ibnu Mas'ud. Sedangkan Hamzah dan Kasai membacanya hasanan, bukan husna tapi hasanan. Bi fathil ha, ya, ha-nya berfathah, wasin, sinnya berfathah, wa kadzalika qara'a Zaid bin Thabit. Begitu juga Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sekretaris Nabi, salah satu penulis wahyu. Wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu ulamanya sahabat. Jadi Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Thabit itu membacanya bukan husna tapi hasana. Berarti bacaan husna tadi wa qulu linnasi husna itu kita boleh membacanya wa qulu linnasi hasana. Jadi kalau bapak-bapak suatu waktu ada imam yang mengimami dan membaca wa qulu linnasi hasana, jangan kaget, ya. Tidak salah, tapi itu memang salah satu bacaan yang dibolehkan, bisa husna, bisa hasana. Wa qala al-Akhfaj huma bimakna wahid.
Dan Al-Ahfaj mengatakan bahwa husna dan hasana itu maknanya sama. Ya, mau dibaca husna, mau hasana, maknanya satu. Mislal bukhl wal bakhl warusdu warasdu. Nah, ini bahasa Arab ya, dimana masdarnya itu kadang-kadang punya beberapa bacaan tapi maknanya sama. Misalnya al-bukhlu, kebakhilan, pelitnya, itu bisa juga disebut bakhlu, bisa bukhlu, bisa bakhlu. Kemudian rusdu, rusdu itu maknanya bisa kedewasaan, bisa jalan yang terpimpin, bisa dibaca rasdu ya. Jadi rusdu dan rasdu itu sama. Orang Arab banyak yang namanya rusdi. Tapi kalau perempuan biasa dinamai rasda ya. Rusdu laki-laki, rasda perempuan. Maknanya sama, cuman bacaan yang beda. Wa zahir anna hadzal qaul alladhi amarahumullah bihi la yakhtassu bi naw'in muayyan bal kullama sadaqa alaihi annahu hasan syar'an kana min jumlati ma yasduqu alaihi hadzal amr. Wa zahir ya, yang nampak atau nampaknya, anna hadzal qaul, bahwa ungkapan wa qulu linnasi husna alladzi amarahumullah, yang Allah perintahkan, la yakhtassu binau'in muayyan, tidak terkhusus pada sesuatu yang tertentu, bal kullama sadaqa alaihi annahu hasan syar'an kana min jumlati ma yasduqu alaihi hadzal amr ya, melainkan setiap apa saja yang bisa dinilai sebagai hasan, sebagai sesuatu yang baik secara syarak, maka dia itu termasuk dalam perintah tersebut. Jadi waqulu linnasi husna atau waqulu linnasi hasana. Hasana itu apa? Nah, di sini dijelaskan tadi bahwa dia mencakup segala sesuatu, termasuk tauhid. Nah, wahai Bani Israel, sampaikan kepada orang-orang yaitu masalah tauhid, memerintahkan mereka untuk bertauhid, untuk tidak menyembah selain Allah. Itu masuk di situ karena dia masuk hasan. Atau menyuruh mereka untuk menjaga persaudaraan, itu juga termasuk hasan, suatu yang baik. Atau menyuruh mereka untuk tidak menyombongkan diri, nah itu juga masuk dalam pengertian hasan. Kalau begitu waqulu linnasi husna atau hasana, itu mencakup semua perkara, semua kebaikan yang ada di dalam syariat Islam. Itu yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Waqad qila inna dzalika huwa kalimat tauhid.
ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ada kalimat tauhid, wakila as-sidq. Ada juga yang mengartikan hasana atau husna, itu ada selalu benar, jujur. Wakila al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ada juga yang mengartikan maksudnya supaya Bani Israel amar ma'ruf nahi munkar. Wakila huwal layyin. Dan ada juga yang mengartikan bahwa Bani Israel itu ngomongnya harus halus, ya, mementingkan sopan santun. Kalau sekarang kita perhatikan omongan Netanyahu dan juga para pejabat Israel itu kan keras, kasar, karena mereka memang tidak menganggap bangsa-bangsa lain itu setaraf dengan mereka. Dalam kitab Talmud dikatakan bahwa ibarat Bani Israel dan bangsa-bangsa lain, Bani Israel ini ibarat serigala, sedangkan bangsa-bangsa lain sebagai domba. Domba itu apa? Domba itu mangsanya serigala, bisa diterkam, bisa dimakan, bisa dibunuh, ya, semau serigala. Begitulah anggapan Israel kepada bangsa-bangsa lain. Makanya mereka kalau ngomong juga sangat kasar, bahwa bangsa-bangsa lain tidak berhak untuk hidup. Bangsa Palestina harus dienyahkan, Gaza harus dikosongkan, ya. Itu kesombongan mereka. Padahal mereka diperintahkan untuk ngomong yang halus, ngomong yang sopan. Wal isyrah wa husnul khuluq wa qila ghaira dzalik, ya. Dan juga makna hasan atau husna tadi juga omongan yang menjaga hubungan dan akhlak yang baik. Lalu akhraja Ibnu Jarir an Ibni Abbas fi qawlihi ta'ala fi qawlihi hadza qala al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ada satu riwayat dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas, bahwa ucapan ini adalah maksudnya hasan atau husna tadi adalah amar ma'ruf nahi munkar. Warawal al-Baihaqi fi Syu'ab an Ali alaihissalam fi qawlihi wa qulu lin-nasi qala yakni an-nas kulluhum. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'ab, ya. Imam Baihaqi itu punya kitab yang judulnya, saya lupa lengkapnya. Jadi dia meriwayatkan dari Ali dengan ungkapan qulu linnasi husna, yaitu kepada manusia semuanya. Ini Bani Israel ini suka memelintir. Allah melarang mereka menggunakan riba. Oleh Bani Israel dipelintir bahwa riba yang terlarang itu sesama orang Israel, sesama orang Yahudi. Tapi kalau dengan bangsa lain boleh, ya, boleh mereka memakan riba atau membungangkan uang.
Dengan prinsip itu Yahudi kemudian mengembangkan sistem perbankan, di mana dengan bank itu orang-orang lain boleh meminjam dengan syarat bayar bunga. Kalau orang Yahudi biar mau pinjam berapa miliar tidak dikenai bunga 1 sen pun. Dan ternyata mereka berhasil, ya. Biasanya kalau mungkar itu memang perkembangannya luar biasa karena didukung oleh semua setan. Nah, pertama bank yang berkembang itu di Jerman, termasuk yang sekarang menjadi manusia terkaya di dunia, yaitu Rothschild. Nah, Rothschild itu Yahudi Jerman. Rothschild, Roth itu merah, Schild, ya. SCHILD, itu artinya tameng, tameng yang untuk perang tuh, tameng besi, itu namanya shield, ya. Jadi tameng merah. Saya nggak tahu, mungkin lambang mereka juga begitu barangkali. Nah, Rothschild itu saya pernah membaca satu tulisan bahwa sekarang ini merupakan manusia yang terkaya di dunia. Kalau kita bilang Indonesia ini mayoritas sudah di genggaman mereka orang-orang sipit, nah kalau dunia itu mayoritasnya sudah dalam genggaman Rothschild, ya. Karena setiap bank, ya, Bank Indonesia, Bank of Amerika, Bank Inggris, Jerman dan sebagainya, itu semua ada modalnya Rothschild. Nah, bayangkan. Dan mereka untuk mengembangkan bank itu zaman dahulu mudah. Ada negara lemah dikasih pinjaman, udah saya danai, perlu senjata, perlu apa saja, yang penting nanti kalau kamu menang, kamu mendirikan bank, lalu bank itu keuntungannya sekiannya untuk kami, ya. Jadi dia beternak bank di seluruh dunia, ya. Jadi mereka mengembangkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu membungakan uang. Larangan membungakan uang itu berlaku kepada seluruh bangsa. Ya, kita umat Islam pun yang namanya bank Islam itu kepada orang non-muslim juga nggak boleh mengambil bunga dari mereka, ya. Jadi kita benar-benar bunga itu haram mutlak dari siapapun asalnya. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi
wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlus syayatin, apa yang dibacakan oleh setan-setan, ala mulki Sulaiman, yaitu pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan sesungguhnya Sulaiman itu tidak kufur. Walakin asyayatina kafaru, akan tapi setanlah yang kafir, karena setan selalu mengatakan ya bahwa sihir ini ajaran dari masa Nabi Sulaiman. Ya, mereka ngomongnya gitu. Tapi yang namanya Nabi Sulaiman nggak pernah kufur. Tapi setan itulah yang dari dulu kufur kepada Allah. Yu'allimunan nasa sihra, setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babila, Harut wa Marut, yaitu di Babilonia. Dua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, dan malaikat itu tidak pernah mengajarkan kepada siapapun kecuali sebelumnya mengatakan bahwa kami ini sedang diuji. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka belajar dari kedua malaikat itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yaitu sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dan istrinya atau dengan pasangannya. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biiznillah, padahal mereka itu tidak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka belajar sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu, padahal mereka sudah tahu, laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, bahwa orang yang berjual beli, ya, memperjualbelikan sihir maksudnya, di akhirat nanti tidak punya nasib. Tidak punya nasib itu tidak punya hak untuk hidup di surga. Walabi sama syarabihi anfusahum laukanu ya'lamun, dan alangkah buruknya apa yang diperjualkan beli, apa yang diperjualbelikan diri-diri mereka seandainya mereka tahu. Masih berapa menit lagi? 12. Ya, saya lanjutkan dulu. As-sihru wa ma yaf'aluhu sahir minal hiyal wa takhayyulat, minal hiyal wa takhyilat allati yahsulu bisababiha lil mashhur ma yahsulu minal khawatir al-fasidah asy-syabihah bima yaqa'u liman yara as-sarab wa yadhunnuhuma wa ma yadhunnuhu ar-raqib as-safinah awid-dabah min
annal jibal tasir. Ya. Sihir adalah apa yang dilakukan oleh sahir. Sahir itu tukang sihir. Jadi apa yang dilakukan oleh tukang sihir adalah sihir. Minal hiyal wa tahyidat, yaitu dari tipu daya dan takhyilat. Nah, takhyilat itu halusinasi. Allati yahsulu bisababiha lil mashhur ma yahsulu minal khawatir al-fasidah, yaitu apa yang terjadi pada orang yang disihir, apa yang biasa terjadi pada angan-angan yang rusak, ya. Apa hayalan-hayalan yang rusak. Asyabiha bima yaqa'u liman yara as-sarab fayadhunuhu ma, seperti orang yang melihat fata morgana dan menganggapnya air. Kalau kita di jalan tol pas panas, kita melihat seolah-olah di ujung sana jalan tolnya basah, ada genangan air. Nah, itu namanya fata morgana. Setelah kita dekati nggak ada apa-apa. Nah, itu musafir pakai onta di padang pasir itu biasa tertipu. Mereka sudah kekurangan air, kehausan, melihat di satu arah, wah di sana ada apa itu genangan air. Begitu didatangi kosong. Itu namanya fata morgana. Itu perumpamaan daripada orang yang tersihir. Atau orang yang naik kapal atau naik kendaraan itu mengira bahwa yang namanya gunung itu berjalan. Ya, kalau kita naik kapal, naik kendaraan, itu seolah-olah gunung itu berjalan, padahal yang berjalan kita. Nah, itu perumpamaan bagi sihir yang dijelaskan oleh penulis. Waqad ukhtulifa halahu hakikah amla, dan telah diperselisihkan oleh ulama apakah sihir itu hakikatnya ada atau tidak. Fadhahabat al-Mu'tazilah wa Abu Hanifah ila annahu khada' la aslalahu wala haqiqata. Ya. Maka al-Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah itu kelompok yang yang mengedepankan akal. Itu dikembangkan oleh Amerika, yang mereka itu penampilannya antara lain di masjid-masjid mereka perempuan bisa jadi imam, orang sholat dalam satu shaf campur lagi perempuan, ya. Ini Mu'tazilah zaman sekarang. Kalau di Indonesia jadi Islam liberal. Itu berpendapat bahwa yang Mu'tazilah zaman dahulu, mungkin zaman sekarang beda kali. Zaman dahulu itu berpendapat sihir itu hakikatnya nggak ada, ya. Itu hanya suatu hayalan. Wa Abu Hanifah pimpinan daripada mazhab Hanafi
juga menganggap bahwa sihir itu tidak ada. Bahwa sihir itu hanya khoda. Khoda itu satu tipuan. La aslalahu wala haqiqah. Tidak ada aslinya nggak ada dan hakikatnya nggak ada. Wa dhahaba man adahum ila anna lahu haqiqah mu'sirah. Sedangkan yang lain-lain, mazhab yang tiga dan lain sebagainya, itu berpendapat bahwa sihir itu hakikatnya ada dan sihir itu bisa mu'sirah. Mu'sirah itu berpengaruh, ya, berdampak, berefek kepada sasarannya. Waqad sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhir, dan dalil yaitu dari hadis itu sahih bahwa Nabi pernah terkena sihir. Saharahu Lubaid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Nabi disihir oleh Lubaid bin A'sam, orang Yahudi, hatta kana yukhayyal ilaihi annahu ya'ti syai' wa lam yakun qad atah. Sehingga Nabi ketika dalam keadaan disihir itu berkhayal telah datang sesuatu kepada beliau, padahal tidak ada apa-apa yang datang kepada beliau. Tsumma syafahullah subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya, yaitu antara lain dengan diturunkannya surat Al-Falaq, ya, surat An-Nas. Itu adalah merupakan bacaan yang dibacakan malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin waktu tinggal berapa menit? 3 menit. Mungkin langsung saja pada kesimpulan dari perbedaan pendapat ini. Kelihatannya ulama yang mengatakan bahwa sihir itu nyata itu yang lebih kuat, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa sihir itu bisa memisahkan antara seorang suami dari pasangannya, dari istrinya. Jadi gara-gara disihir lalu suami membenci istri, istri membenci suami, atau salah satunya membenci yang lain sehingga akhirnya mereka berpisah, ya. Itu menunjukkan bahwa sihir itu punya dampak. Sihir itu sesuatu yang nyata yang bisa berdampak. Contoh lain, Nabi Musa ketika pertandingan di hadapan Raja Fir'aun disaksikan oleh rakyat Mesir, lalu tukang-tukang sihir Fir'aun melempar tali berubah menjadi ular, itu Nabi Musa ketakutan. Bukti Nabi Musa ketakutan apa? Karena Allah menegur, la takhaf wa alqi asaka, ya. Wahai Musa, jangan takut, lemparkan tongkat kamu. Lalu tongkat itu dilempar dan memakan ular-ularnya tukang sihir. Nah, berarti itu ada dampaknya, ada efeknya yang namanya sihir. Saya sampai sekarang ini, tapi alhamdulillah nggak sakit, ya. Saya itu waktu tugas dakwah di Lampung pernah diancam
disantet. Saya waktu itu ya mau nyantet silahkan aja, saya nggak takut ya. Itu nggak ada dampak sama sekali. 1 menit ya Ustaz. Nggak ada dampak yang saya rasakan. Jadi dari Lampung saya ke Saudi, terus ke Jerman, ke Jepang, lalu kembali ke tanah air. Suatu ketika saya di rongsen, ternyata di sini ini ada kawat, nah, ada 3 kawat. Waktu itu dokternya ini mau dikeluarkan saja Ustaz. Saya bilang biarin aja karena nggak nyakitin. Jadi sampai sekarang di sini ini ada kawat 3, yaitu bukti bahwa sihir itu punya dampak. Ya demikian. Untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah yang datang kita lanjutkan dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.